Nanti disampaikan oleh saya, saya ya, bagaimana hasil keputusan kemarin tanggal 10 Agustus 2020. Pada hari itu saya tidak bisa hadir dikarenakan sampai detik ini saya dalam keadaan kurang sehat gitu ya. Ada penyakit yang tidak saya bisa prediksi apa yang bisa tahu hanya dokter. Jadi saya sempatkan pada hari ini juga sekuat tenaga saya ya untuk bisa hadir di sini. Karena memang sakit yang saya alami ini saya nggak bisa salah makan sedikit aja gitu. Langsung saya tuh kayak ada serangan, terus kayak pingsan di tempat gitu kalau saya salah makan sedikit aja. Jadi benar-benar saya nggak bisa makan yang mungkin kolesterol atau apa, saya nggak ngerti ya. Yang pasti saya harus ke dokter, harus jadi check up karena memang waktu itu tanggal 10 itu saya nggak bisa hadir. Cuma sebelumnya memang saya berharap agar tanggal 10 itu jadi tanggal istimewa, karena tanggal itu tanggal yang pernah jadi tanggal istimewa buat saya. Tanggal itu tepat tanggal hari jadi hari lahirnya papanya anak saya. Makanya saya tidak hadir itu juga karena memang saya sakit dan saya nggak berpikir pada saat itu adalah dipermudahnya urusan saya pada kesehatan diputuskan sama majelis hakim yang saya hormati bahwa hari itu adalah tanggal keputusan saya bercerai dengan Mas Kiwil. Jadi yang lebih lengkapnya lagi bisa dijelaskan oleh Mas Kiwil. Oke, ada yang bertanya atau saya langsung jelaskan? Langsung jelasin aja sih putusannya. Langsung aja putusannya ya. Jadi alhamdulillahirobbilalamin, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini 17 Agustus hari kemerdekaan dan sekaligus hari kemerdekaan juga untuk seorang Meggy. Oke, dimana hari ini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang salinan putusan yang sudah dijawab, yang sudah dijabarkan oleh majelis hakim pada tanggal 10. Nah, saat itu memang Mbak Kiwil nggak hadir, Mbak Meggy nggak hadir, tetapi akhirnya hari ini saya harus jelaskan juga bahwa isi dari salinan putusan tersebut adalah satu, diterima permohonan Mbak Meggy, diterima untuk mengajukan perceraian. Jadi alhamdulillah itu diterima. Yang kedua, anak-anak ikut dengan Mbak Meggy. Oke, dan itu juga diberikan oleh majelis hakim permohonan kita. Dan untuk nafkah memang akhirnya diserahkan kepada Pak Kiwil ya, karena memang Pak Kiwil sendiri sampai pada hari haknya, hari salinan putusan ini dibunyikan dan memang beliau tidak datang, sehingga tidak bisa menjawab karena setiap permintaan kita kan harus dijawab oleh beliau. Berapa permintaan kita diterima atau tidak beliau, dan itu nggak bisa dijawab. Dan akhirnya putusan ini putus secara fair stake. Kira-kira isinya. Tapi belum ada komunikasi ya antara Mbak Meggy dan Nggak ada. Kalau Mbak Meggy nggak ada komunikasi. Jadi Mbak Meggy hanya menunggu salinan putusan itu. Dan alhamdulillah pada tanggal yang menurut Mbak Meggy itu adalah hari bersejarah, hari itu pula diputuskan oleh majelis hakim. Nggak ada. Jadi dari Mbak Meggy kami sudah bertanya apakah ingin ada lagi permintaan-permintaan lain atau ada tuntutan-tuntutan lain, tapi beliau jawabkan tidak ada Mama, karena ini saja sudah alhamdulillah saya sudah tenang, saya sudah bisa menghadapi hidup yang baik, hidup yang baru lagi bersama dengan anak-anak. Kalau kisaran permintaan kita jelas ada ya di dalam surat permohonan atau pengajuan gugatan kita ya. Tentu seorang Kiwil itu sudah kasih tahu berapa yang kita mau dan dia sudah bisa ngukur itu. Untuk anak-anak berapa sih tiap bulan? Udah bisa tahu dia seharusnya kewajiban dia sebagai seorang ayah. Karena memang hakikatnya apapun itu tetap dia harus bertanggung jawab terhadap anak-anaknya sampai anak-anak itu akhirnya dewasa. Itu wajib, itu ketentuan agama dan ketentuan peradilan. Ketentuan hukumnya itu seperti itu jelas. Jadi tidak bisa mangkir, tidak bisa mungkir, dan tidak bisa lari dari pertanggungjawaban. Tidak bisa di dunia dan di akhirat nanti dimintai pertanggungjawaban.
jawabannya. Tanya berapa? Nominalnya ada di dalam putusan, tetapi kami tidak perlu jelaskan. Oke? Sarannya sudah ada di dalam beberapa surat-surat yang buat kemarin. apa disebut kalau tidak terpenuhi. Jadi kalau saya lebih kepada dia lebih tahu yang mana yang dibutuhkan. Dia tahu anak-anaknya per anak bayar sekolah berapa, kali butuh pampers dan susu bagaimana dia. Sekarang saya sebagai seorang muslimah tidak bisa memaksakan sesuatu yang di luar dari kehendak seseorang sebagai seorang seorang muslimahnya. Saya tidak bisa memaksakan kehendak saya kepada orang lain. Jadi saya serahkan kepada Allah semua. Karena setiap makhluk yang terlahir yang ada di muka bumi ini sudah pasti ada rezeki dan Allah janjikan itu. Dan kembali lagi saya serahkan semua hanya kepada Allah. Iya lah, mas saya udah gak ada urusannya kan gitu. Anak aja, tapi kalau untuk anak juga tidak bisa, masa saya mau maksa? Jadi kembali lagi urusannya kepada Allah aja. Bagaimana jika dia lalai, berarti pertanggungjawaban dia hanya kepada Allah. Dan saya di sini diamanahkan Allah 3 anak yang masya Allah luar biasa, artinya ya itu yang saya harus jaga gitu. Tapi selama proses perceraian ini Mas Dio rutin nggak kasih nafkah ke Dani? Iya ya. Sejak kapan tuh udah nggak kasih nafkah ke Dani? Lama ya, Ada setahun nggak? 5 bulan lebih ya, kurang lebih 5 bulan ya. Alasannya apa? Sempat ngomong nggak? Saya nggak mau tahu, nggak mau nanya, nggak mau tahu. Kalau permintaan jelas ada dituangkan dan beliau sudah tahu, itu pasti. Persoalan bodoh ini dia memang nggak punya apapun yang ditinggalkan, jadi memang semuanya mutlak milik Mbak Megi. Jadi nggak ada yang kita minta, nggak ada yang kita tuntut karena apa, nggak ada apa-apa gitu. Dan ini perjuangan Mbak Megi semuanya. Pada saat beli rumah itu saya janda 2012. Saya kembali lagi menikah dengan Mas Kiul itu 2013. Jadi rumah yang saya tempati itu adalah punya saya beli sendiri waktu saya janda dan itu milik anak. Jadi jika suatu saat saya bertemu dengan jodoh saya menikah lagi, saya akan ikut di mana suami saya. Karena itu rumah anak-anak. 2013. Saya menikah kembali dengan Mas Kiul itu 2013 bukan 2003. 2003 menikah awal. Saya 2 kali menikah dengan laki-laki yang sama. Banyak sekali ya, baik dari media TV, wartawan lain sebelumnya saya ucapkan di sini. Banyak sekali dari pemberitaan dari media TV dan media online yang agak salah, bukan agak salah, tapi banyak yang rancu jadi salah persepsinya. Saya menikah dengan Mas Gil di 2003, kembali bercerai di 2011 secara agama, lalu diresmikan di 2012. Jadi pada saat 2012 setelah cerai putus dari pengadilan agama, saya di 2012 akhir saya beli rumah yang saya tempati sekarang bersama anak-anak. Lalu kemudian di 2013 saya menikah kembali dengan laki-laki yang sama, yaitu bapaknya anak-anak. Lalu saya punya anak yang nomor 3. Jadi dan sekarang saya bercerai dengan bapaknya anak-anak ya di 2020. Jadi semoga ada tulisan-tulisan yang kemarin salah itu kali ini dengan pemberitaan yang sekarang bisa diperbaiki gitu ya. Jadi jangan sampai ada kerancuan yang berpikir mungkin pada tahun 2012 kemarin saya dekat dengan seseorang dipikir saya nyeleweng, padahal enggak. Jadi saya tidak menggila dengan pejabat atau saya nyeleweng, itu salah. Tapi yang benar memang saya berhubungan dengan seseorang dikarenakan yang memang pada saat itu saya seorang janda, jadi tidak ada perselingkuhan. Siapannya tidak ada satupun wanita yang dikatakan siap untuk menjadi seorang istri, karena tidak ada satupun wanita yang bercita-cita akan bercerai saat dia berumah tangga. Ini bukan suatu pilihan sebenarnya untuk saya. Tapi memang dengan kondisi saya sebagai seorang istri kedua yang kemarin ya, memang saya sering dikondisikan untuk bisa menjadi, bukan ingin loh, untuk bisa menjadi. Ini banyak sekali narasi yang mengatakan Megi bercita-cita menjadi nikah. Tapi saya seringkali diposisikan bukan mau, nggak mau saya nggak mau diposisikan jadi bapak dan ibu untuk anak-anak saya. Tapi saya seringkali diposisikan menjadi bapak dan ibu untuk anak-anak saya, dan itu adalah konsekuensi yang saya harus terima. Mau saya di mampus-mampusin, mau saya disyukuri, dikatain whatever. Tapi kan saya tunjukkan kemampuan saya sebagai seorang wanita
bangga dengan diri saya sendiri. Kenapa? Karena saya tidak nyusahin orang lain. Saya tidak merengek kepada mantan suami saya yang memiskinkan. Saya bukan seperti istri kebanyakan ini, mohon maaf lahir batin, yang cuma duduk manis di rumah dan menunggu uang dari suami. Sejak saya menikah dengan dia dan hal ini, saya sudah menjadi wanita yang bekerja. Kenapa saya sampai pernah menunjukkan bukti-bukti honor saya selama saya bekerja di salah satu PH selama bertahun-tahun, saya punya mobil, saya punya rumah. Kenapa? Saya nggak mau terjadi kecemburuan sosial karena keberadaan saya dan anak-anak saya. Itu aja sih di sini. Bukan berarti saya berkoar-koar karena Kiwil nggak punya, terus abis itu Kiwil ditinggalin. Bukan gitu. Karena pada saat, kenapa saya bercerai? Karena Bapak Kiwil sendiri yang mengatakan bahwa dia tidak memilih ini dan bahwa pernikahan dengan saya adalah suatu kesalahan besar dalam hidupnya. Kalian bertanya kan selama ini kenapa saya mengambil keputusan untuk bercerai? Karena Bapak Kiwil yang terhormat sudah mengatakan kepada saya dan kepada media, dan itu pernah saya baca, bahwa kesalahan dalam hidup dia adalah menikah lagi dengan saya. Untuk apa melanjutkan suatu rumah tangga kalau dia sendiri sudah menyatakan bahwa itu kesalahan dan dia sudah memilih. Jadi saya nggak mau lagi hidup dengan orang yang menyalahkan rumah tangga itu sendiri. Karena saya merasa hidup saya ini berarti. Berapa lama sih manusia hidup? Kita nggak pernah tahu ya. Karena apa? Semua itu takdir Allah. Rezeki, jodoh, maut, semua takdir Allah. Jadi saya nggak tahu sisa usia saya berapa, dan itu yang akan saya jalani sebaik-baiknya. Dan saya akan warnai hidup saya dengan warna yang paling indah. Mungkin saya pikir bukan membuka hati. Setiap orang memang harus membuka hati ya, harus move on ya, bahasanya gitu ya. Tetapi ada hal-hal memang yang harus betul-betul menjadi satu catatan gitu. Jadi mungkin itu. Tidak trauma sih, aku tidak trauma, tapi lebih berhati-hati. Karena mereka berpikir, orang-orang yang dekat dengan saya saat ini, yang satu orang mungkin beberapa orang, mereka berpikir aku tipe yang bukan, mereka nggak kenal saya. Dia bilang artis itu glamor, apa-apa. Aku jauh dari kesan itu semua. Aku bukan perempuan glamor, aku bukan perempuan sosialita, aku bukan perempuan yang dari arisan satu ke arisan lain mengisi uang suami. Beda banget sama aku. Beda banget. Ya, yang pasti Maggie adalah perempuan hebat. Itu yang pasti. Masih jauh, masih jauh. Jadi Ada belum. kriteria baru dari profesi siang. Ada inisiatif lagi. Belum, masih jauh. Karena masih memilih ya, masih mengenal. Tapi sosoknya seperti apa sih yang baru itu? Maksudnya yang Mbak Maggie lihat mungkin? Pasti ada istri ya. Yang pasti itu ya catatannya. Yang pasti tidak punya istri dan tidak harus jadi yang kedua. Seperti itu catatannya. Sekarang sih sahabat aja ya, maksudnya kalian kenal saja. Seorang ustadz mungkin Mbak Maggie? Pengusaha atau artis? Sepertinya mereka ini baik semua ya. Ya, silaturahim aja deh intinya gitu. Saya udah jangan lah ya, belum saatnya nanti kalau udah saya